warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Ketika Ibu bilang, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memulai pertualangan kita pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya coba anak-anak lihat kiri kanannya apakah ada bangku yang kosong? Tidak ada, alhamdulillah, berarti semuanya hari ini hadir dan semuanya sudah siap untuk belajar ya. Nah, anak-anak, di sini siapa nih yang biasanya kalau sebelum tidur itu biasanya mendengarkan cerita terlebih dahulu atau membaca sebuah cerita mengenai hewan yang bisa berbicara. Nah, cerita seru ini disebut namanya cerita dongeng. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai dari cerita dongeng. Apa sih itu cerita dongeng? Kemudian apa saja hal yang bisa kita pelajari di cerita dongeng ini, dan pesan apa yang disampaikan dalam cerita dongeng. Nah, ada 3 unsur yang harus anak-anak tahu dari cerita dongeng. Yang pertama, angkat tangannya bersama-sama. Yang pertama itu adalah tokoh. Nah, tokoh itu adalah siapa aja peran yang ada di dalam cerita tersebut. Siapa saja itu, bisa hewan, bisa manusia, kemudian bisa tumbuhan dan benda-benda lainnya. Yang kedua, itu ada latar. Latar ini adalah tempat di mana cerita ini disampaikan ataupun di mana cerita ini dibuat. Kemudian cerita ini biasanya bisa di sungai, kemudian di laut, di ladang, di desa, dan di lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada amanat. Amanat itu apa, Bu? Amanat adalah sebuah pesan yang disampaikan dari cerita itu. Berarti di cerita dongeng ini pasti ada pesan yang disampaikan. Begitu. Nah, sekarang setelah mendengarkan cerita penjelasan dari Ibu ingin mengajak kalian membayangkan sebuah cerita pendek yang akan Ibu sampaikan mengenai si semut yang rajin dan si belalang yang malas. Nah, pada suatu hari di sebuah ladang yang besar dan luas ada seekor semut. Mereka bersama-sama berjalan beriringan sedang mencari makanan berat untuk mempersiapkan di musim hujan nanti. Mereka sambil mengucapkan, "Ayo semangat mencari makanan untuk persiapan musim hujan." Kemudian tiba-tiba ada seekor belalang di dahan pohon menertawakan si semut ini. Dia mengatakan, "Ngapain capek-capek cari makanan? Kan musim hujan masih lama." Ucapnya seperti itu. Nah, mending santai aja, kan masih lama, begitu katanya. Lalu tiba-tiba musim hujan tiba dan si belalang ini merasa kelaparan dan kedinginan. Beruntungnya si semut ini, mereka punya hati yang baik. Dia memberikan makanan yang mereka cari tadi untuk membagikannya ke belalang dan teman-temannya. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi dapat kita ketahui pesan apa yang disampaikan dalam cerita itu. Pertama, Ibu mau bertanya nih, siapa saja tadi tokoh yang ada di cerita ini? Iya, betul, ada 2. Yang pertama ada si semut dan ada si belalang.
Nah, siapa tokoh yang rajin? Ya betul, si semut. Kemudian siapa tokoh yang malas? Ya, si belalang. Nah, di mana latar cerita ini? Betul sekali, di ladang. Nah, teman-teman sudah mengerti, anak-anak sudah mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dari cerita ini. Berarti teman-teman sudah paham tokohnya siapa, kemudian latarnya siapa, dan pesan yang disampaikan di cerita ini. Pesan yang disampaikan cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan karena tidak mau seperti si belalang tadi. Dia terlambat untuk mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Mereka menjadi kelaparan dan tidak bisa makan gitu. Nah, sampai sini saja penjelasan dari Ibu mengenai cerita dongeng. Setelah dari sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah nanti anak-anak tanyakan ke orang tua mengenai cerita dongeng yang kalian tahu. Kemudian kalian sampaikan tokoh, kemudian latar dan tempatnya. Nanti kita akan bercerita bersama-sama di kelas untuk pertemuan besok. Nah, semoga dari pembelajaran ini kalian bisa menjadi si semut yang rajin, yang tidak menunda-nunda pekerjaan, agar semuanya tidak menjadi seperti si belalang tadi nasibnya, begitu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman di sini tetap terus semangat belajar untuk mencari ilmu. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.